Saya Kayara Raihana Mariha dari kelompok 13 Midland. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayara Raihana Mariha dari kelompok 13 Midland. Di sini saya Perkenalkan, saya Wanda Perdana dari kelas 3B UKM Menurut Teteh, bagaimana membangun organisasi yang solid dan Kalau mungkin saling terbuka, komunikasi yang baik, dan siap beradaptasi dengan perubahan. Mungkin contohnya seperti menyesuaikan waktu. yang kedua, bagaimana cara membangun jejaring yang otentik dan berdampak di aktivitas? Mungkin bisa menjalani hubungan dengan UKM lain, mungkin kayak contohnya di dalam waktu juga di waktu UKM ini, mungkin contohnya seperti turnamen atau enggak berkolaborasi dengan UKM lain agar UKM ini lebih terkenal. Bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Lalu kita harus dengan latihan. Lalu kita nggak boleh jangan ini satu bulan kita harus cari solusi tanpa menekankan satu bulan kita. Terus yang intinya itu harus tinggal keluarga. Terakhir, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan pengelolaan dalam UKM? Kita harus bisa mengatur waktu kayak kuliah, harus belajar dan juga latihan. Kita harus bisa manajemen waktunya. Lalu bangun kepercayaan itu bisa lewat tanggung jawab. Kayak kita harus sering latihan lagi, bukan tanggung jawab kita karena udah masuk ke private ini. Nah langsung yang terakhir itu kita harus saling dukung dan kebersamaan di luar latihan kita. Menganalisis teknik dan strategi permainan anggota bulu tangkis. Nah, jadi setiap latihan atau pertandingan ini direkam, lalu bisa dianalisis bersama pelatih atau pengurus menggunakan drone slow motion. Jadi hal ini membantu anggota UKM bulu tangkis ini memahami kelebihan dan kelemahan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayara Raihana Mariha dari kelompok 13 Midland bersama Teteh. Saya Nursifa Parwati dari tingkat 2B dengan UKM unit pertukaran mahasiswa. Baik Teteh, ini Kayara mau bertanya. Menurut Teteh, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Menurut saya, membangun organisasi yang solid dan adaptif itu tentunya dengan menentukan tujuan yang sama agar pendapat-pendapat dari setiap anggota bisa menjadi satu. Nah, itu menjadi tetapkan tujuan dan peran yang jelas. Yang kedua, promosikan komunikasi terbuka. Sepertinya kayak misalnya di dalam satu organisasi itu terdapat perbedaan pendapat. Nah, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bermusyawarah untuk bisa membangun organisasi yang solid. Terus juga ada membangun kepercayaan antara anggota. Jadi kita harus trust dulu dengan anggota-anggota kita. Selanjutnya ada terapkan kepemimpinan yang inspiratif dan berkualitas. Berikan kesempatan pengembangan diri agar anggota tim dapat memberikan inovasi untuk UKM itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara membangun jejaring yang otentik dan berdampak di UKM? Tentunya dengan membangun hubungan keluargaan dan tentunya di UKM ini ada yang namanya divisi bonding. Dan divisi bonding ini berguna untuk mempererat keluargaan kita, mempersatukan pendapat kita, dan tentunya menyelesaikan sebuah permasalahan atau perbedaan pendapat yang ada di UKM tersebut. Lalu bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Nah, tentunya tetap netral ya. Jadi di organisasi itu pasti yang ada
dan hindari sikap defensif. Seperti sikap defensif itu sikap apa ya? Tertuju pada satu pihak sih. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM UPN ini? Untuk kekeluargaan tentunya kita harus punya tujuan yang sama, visi misi yang sama. Kita harus suportif terhadap UKM tersebut. Nah, seperti menciptakan suasana baru, misalnya memberi kegiatan tidak hanya di kampus atau di luar kampus. Nah, selain itu untuk memanage waktu tentunya kita harus pilih dulu mana yang urgent dulu, mana yang harus kita kerjakan dulu, mana misalnya tugas kuliah dulu, lalu ke UKM. Nah, dari Kayara ini ada saran inovasi nih Teh. Jadi dengan membuat platform digital seperti Google Form dan lain-lain itu untuk mengatur seluruh kegiatan keprotokoleran di kampus seperti kayak penjadwalan, terus pembagian tugas dan jadwal latihan. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi internal antar anggota UPN. Jadi anggotanya tuh isi di form gitu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayara Dayana Maliha dari kelompok 13 Midlen dan bersama Teteh. Saya Nataristantia dari tingkat 2 kelas A. Baik, di sini Teteh saya punya beberapa pertanyaan. Menurut Teteh, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Oke, untuk membangun organisasi yang solid itu tentunya dengan komunikasi yang terbuka. Maksudnya seperti apa? Jadi kita saling komunikasi, mengemukakan pendapat, ada juga yang mendengarkan, kayak gitu. Terus untuk adaptif, ketika ada biasanya kan suka ada kebijakan baru kayak gitu, kita nggak langsung menolak, tapi cari cara untuk bisa bareng-bareng terus gitu. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Oke, untuk membangun jejaring yang otentik, tentunya kita dalam membangun suatu hubungan itu harus dengan ketulusan. Sehingga kalau kita hubungannya tulus itu nggak cuma sebatas kenal, pasti kan akan menjalin kebersamaan gitu. Nah, bakal berdampak. Contohnya di UKM LDK itu ada kerjasama kolaborasi sama BEM gitu. Kita nggak cuma sebatas saling kenal gitu antara program UKM dan juga BEM, tapi terus berkelanjutan. Dampaknya apa? Dampaknya ada kegiatan Ramadan, kegiatan kurban, entah itu collab antara UKM LDK dan juga BEM. Oh, begitu ya. Nah, yang ketiga itu bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM LDK ini? Nah, kalau di UKM LDK itu kita tahu yang namanya tabayun. Nah, jadi ketika ada konflik, kita tuh nggak menjudge salah satu pihak, melainkan kita cari tahu dulu gitu di pihak ke satu seperti apa, kemudian pihak kedua seperti apa, kemudian kita bicarakan baik-baik, musyawarah, dan cari jalan keluarnya gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM LDK ini? Oke, manajemen waktu ya. Kalau untuk manajemen waktu, cara aku pribadi, yang pertama menentukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Jadi kita menentukan mana yang penting, yang lebih penting, dan juga yang gak penting. Terus aku suka bikin to-do list dulu. To-do list gitu, mana yang tadi yang penting. Terus cara ngebedainnya, yang penting mana itu dengan lihat tanggung jawabnya besaran yang mana gitu. Kalau tanggung jawabnya ini yang paling besar gitu, otomatis yang didahulukan yang tanggung jawabnya besar. Nah, di UKM LDK gak terlalu gimana ya, manajemen waktunya fleksibel gitu, gak terlalu padat gitu di UKM LDK. Terus cara menjalin kepercayaan Ya, dan kekeluargaan. kekeluargaan yang tadi, kalau udah solid otomatis ya, karena banyak komunikasi otomatis kita kan bakal saling percaya ya gitu. Terus
akan juga timbul kekeluargaan dengan sendirinya kalau kita sering ngobrol. Nah di UKM LDK ini suka ada kegiatan Jumat bersih gitu. Jadi kita secara nggak langsung selain bebersih kita juga kan kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol lah, bercanda kayak gitu. Itu paling di LDK. Apa ya? Saya saran ini dari Kayara ada saran inovasi itu dengan seperti membuat podcast atau video pendek yang diupload ke Instagram atau TikTok. Nah, jadi kan isinya tuh kontennya itu bisa tentang kisah inspiratif, refleksi Islami atau tafsir singkat. Nah, kan anak muda zaman sekarang kan sering scroll TikTok ya. Jadi bisa bermanfaat gitu. Atau juga bisa mengadakan kayak kompetisi kayak konten dakwah antar mahasiswa juga. Oke, terima kasih banyak atas inovasinya. Nanti aku bicarakan kembali sama anak-anak UKM LDK. Ya, terima kasih Teteh.